Kalau ini apalagi kita paham yang namanya orang lain itu cuma mau karena miskin kemudian kita beri, ketika kita mati itu ingat tapi kurang terlalu memperhatikan. Tapi kalau orang punya hubungan kerabat, apalagi saudara, baik gak baik kita, tahu kita meninggal, itu dari kampung bisa datang ke Batam. Padahal selama ini mungkin kurang baik juga kita sama dia. Dan dia pun juga orangnya nggak terlalu punya, mau pergi merantau itu nggak punya duit, mikir mau transportasi pesawat. Tapi kalau kita mati, insya Allah datang. Namanya apa? Kerabat itu di situ. Tapi kalau orang lain itu waktu kita berbuat baik ya berbuat baik ya, nanti kita terkenal baik lah sama dia, didoakan atau apa. Tapi ketika kita mati itu belum tentu ya datang, apalagi jauh. Itu kurang nilai silaturahimnya itu kurang. Maka kerabat ini kita harus prioritaskan terlebih dahulu sebelum yang lain. Ya apalagi yang hubungannya dekat. Kemudian berikutnya kata Allah, wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Lalu setelah kerabat, anak yatim. Anak yatim itu man la abalahu, orang yang tidak punya orang tua. Mau anak yatimnya miskin atau anak yatimnya kaya, pokoknya gak peduli. Yang penting statusnya anak yatim. Apakah tetap saya harus berbuat sama anak yatim sementara anak yatimnya udah kaya, dapat warisan peninggalan orang tuanya banyak? Tetap, karena statusnya dia yatim. Jadi masalahnya ini bukan masalah miskin kaya, tapi masalah yatim. Sama kayak kerabat tadi itu bukan masalah miskin kaya, karena kerabat. Apalagi kerabat miskin, apalagi yatim miskin, ya harus dua, statusnya malah dua ya. Apalagi yang tadi udah kerabat, ya miskin yatim pula ada tambah banyak yang harus didahulukan. Lalu karena ayat-ayat Al-Quran sendiri, bagaimana kemudian menganjurkan kita untuk memperhatikan anak yatim, termasuk dalam fa'amal yatim pada takhar masalah pada tanda itu. Kemudian Rasulullah sendiri sampai beliau mengatakan ana wa kafirul yatim bahatain, nanti saya ini akan bersama orang yang menanggung bebannya anak yatim seperti dua jari ini gitu. Tapi sama Al-Qur'an itu bagaimana? Kemudian Rasulullah dirubankan, besok anak yang menanggung beban anak yatim itu saya bareng sama dia seperti dua jari ini, tapi gak direkatkan, direnggang. Kenapa kok direnggangkan? Karena derajat kenabian memang tidak bisa dikejar. Ya, tapi lumayan. Ibaratnya perumahan itu satu perumahan sama Rasulullah, cuma beda klaster. Beda apa? Klaster. Mau sama modal tanggung bebannya anak yatim. Apalagi Rasulullah sendiri memang pernah pengalaman menjadi anak yatim. Wajada alam yajidka yatimam fa'ala. Dan Rasulullah itu memang kondisinya yatim, tapi oleh Allah ditempatkan pada yang tepat sehingga diasuh oleh kakeknya sayang sama Rasulullah pas masih kecil. Kakeknya wafat, kemudian diasuh oleh pamannya sayang sama Rasulullah. Punya istrinya Sayyidah Khadijah pula. Masya Allah, bakti betul sebagai seorang istri kepada suami. Pada Nabi menjadi diangkat jadi Rasul. Itu sudah kayak apa Sayyidah Khadijah. Kemudian setelah anak yatim siapa? Ya, karena beberapa kali saya sudah sampaikan masalah anak yatim itu, termasuk jenengan kalau mengurusi yayasan yatim piatu atau punya panti atau punya apa, jangan sembrono pokoknya sama anak yatim itu. Kalau enggak, langsung Rasulullah yang menjadi musuhnya. Hati-hati kalau sama anak
yatim. Bukan Rasulullah saja, Quran langsung Allah yang menjadi musuhnya anak yatim. Makanya wayas'alunaka 'anil yatama, yang Quran ada spesifik disebutkan khusus. Mereka akan bertanya kepada Muhammad mengenai anak yatim. Kata Allah, "Qul islahu lahum bi khair." Memperlakukan kebaikan kepada anak yatim itu bagus sekali. Kalau kamu mau mencampur aduk uang hartamu dengan harta anak yatim, bagus. Kalau kamu kemudian mau mengelola hartanya anak yatim dikembangkan, bagus. Itu Allah sampai begitu. Wa in tukhal, apa namanya? Qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Cuma kata Allah, kalau modelnya sistemnya itu bagi hasilnya dengan mencampur aduk harta kamu dengan hartanya anak yatim, dikelola, dikembangkan, ingat kata Allah, meskipun dia masih kecil berstatus yatim, jangan macam-macam. Fa ikhwanukum, perlakukan dia seperti saudaramu sendiri. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Allah tahu siapa yang serius mau mengembangkan hartanya atau mau merusaknya. Allah tahu. Walau syaa Allah la'anatakum. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mempersulit kalian. Makanya jangan macam-macam sama anak. Ya, di mana itu wasiat khusus, ya, wasiat khusus. Tapi meskipun demikian, yang pertama orang tua, yang kedua kerabat, baru yang ketiga anak yatim. Yang keempat baru wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin itu yang keempat, ya. Orang miskin ini yang keempat. Wa askin dalam qarib amma wa idza yatama masakin wassa. Kalau kerabat ya, disebutkan secara umum siapa saja, yang penting ada hubungan kerabat. Kalau anak namanya yatama itu secara khusus penyebutan anak yatim, bisa jadi itu kerabat atau yang lain. Kemudian begitu juga orang miskin itu bisa kerabat, bisa yang lain. Kayak kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin itu kan juga ada ceritanya, ada ceritanya. Bahwasanya status itu bisa menjadi banyak hal, menjadi hak, mendapatkan hak. Makanya kan ada seorang anak mendapatkan bagian daripada orang tuanya, padahal orang tuanya tidak mau memberi kepada orang tuanya, anaknya. Tapi anaknya yang menerima. Apakah orang tuanya dapat pahala? Kan? Sama Rasulullah dibiarkan itu katanya, bagi kamu yang kamu niatkan, sementara bagi kamu yang kamu ambil. Sama anaknya kebetulan yatim, sudah berkeluarga ya. Orang tuanya mau memberikan kepada, bukan yatim, miskin. Orang tuanya mau ngasih ke orang miskin. Ternyata yang menerima ternyata anaknya. Sama kayak kita wakaf. Saya mau mewakafkan sebidang tanah ini untuk orang-orang miskin. Padahal dia sendiri miskin, maka dia pun bisa dapat bagian hak. Jadi yang mewakafkan itu juga dapat bagiannya, karena dia yang miskin. Ya, Islam begitu. Innallaha yuhibbu innallaha yuhibbu hadhihi ummah al-yusra wa yakrahu li hadhihi ummah. Namanya al-yusra. Allah itu senang dengan umatnya Nabi Muhammad itu diperlakukan baik, kemudahan, dan tidak senang kalau umatnya Nabi Muhammad itu dipersulit. Memang Allah sendiri begitu. Makanya ketika Rasulullah itu ada kisahnya di bulan Ramadan orang 12. Ini memang Nabi Muhammad, Masya Allah, ya. Kalau kita lihat Rasulullah Rauf Rahimnya itu, ada orang di bulan Ramadan tahu-tahu siang-siang masih sempat-sempatnya melakukan hubungan suami istri. Terus bilang sama Rasulullah ini gimana saya ini? Siang-siang saya masih melakukan hubungan istri. Rasulullah, kata Rasulullah, ya sudah, kamu kamu ini sangat berpuasa, apa namanya, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut, yang 1 bulan aja gagal Rasulullah. Rasulullah maaf, itu cuma 1 bulan, terus menerus saja saya gagal. Ini kok suruh ganti dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut? Ya, gak mungkin sanggup. Hanya kata
Rasulullah, ya sudah kalau kamu begitu kamu sana. Oh, pertama kali memerdekakan budak yang nggak punya uang. Kemudian suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut, nggak sanggup. Yang terakhir suruh memberi makan 60 orang miskin. Sanggup enggak? 60 orang miskin Rasulullah. Saya nggak punya apa-apa. Tahu-tahu ada orang mengantarkan keranjang berisi kurma kepada Nabi Muhammad. Rasulullah, alhamdulillah saya dapat panen. Alhamdulillah saya dapat panen. Ini untuk Rasulullah sebagai hadiah. Kata Rasulullah, kebetulan ini diambil sama Rasulullah, terus Rasulullah juga diberikan kepada dia. Ini Rasulullah berikan sana kepada orang-orang miskin. Masih jawab, ma baina labataiha man afqara minna. Tidak ada di antara 2 lembah Mekah Madinah ini Rasulullah, di antara 2 gunung ini yang lebih fakir daripada saya punya. Ternyata Rasulullah bilang apa? At'im ahlak katanya. Ya sudah sana makan sama keluargamu. Saya kamu makan sama keluarga. Dia yang melanggar, dia pula yang dapat bagian. Masya Allah. Sudah jam 1 ya. Ya ini kita harus ngerti bahwasanya dalam dunia Islam ada hal seperti ini yang perlu diperhatikan. Kemudian pembahasan orang miskin tentu panjang sekali. Di samping seperti apa sih kriterianya orang disebut miskin, fakir itu nanti ada di dalam juz 10 itu terkait dengan apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ada perbedaan di sana. Kalau dibahas ya panjang. Kemudian ada yang berikutnya wal jari dzil qurba. Kalau baru tetangga. Tadi kerabat, anak yatim, orang miskin, baru tetangga. Berbuat baik kepada tetangga yang dekat, yang jauh dulu, yang dekat dulu, yang paling dekat rumahnya, yang bisa mencium aroma masakan kita, itu dulu tuh buat jadil kurba. Maka memang tetangga ini sampai mereka Jibril itu paling seringnya kalau sudah berdakwah Rasulullah itu ingetin tetangga. Makanya dalam hadis sebagai Imam Baihaqi, Imam Majah dan yang lain, Rasulullah menyebutkan lam yazal